Berjumpa kembali dengan kami berdua di Suara 023 Podcast KPP Pratama Jakarta Semen. Kali ini bersama saya Rofi Ahardiliani dan rekan saya Robi Gabriel Sibarani. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa topik ya yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat seperti itu. Mungkin Kak Robi bisa tebak kira-kira kita akan membahas apa nih terkait dengan pajak dan ramai nih diperbincangkan nih. Iya, gitu. Jadi kawan pajak sekalian yang gak sabar nih, hari ini kita akan bahas terkait dengan aplikasi baru, yaitu aplikasi Cortex. Dan tentunya hari ini kita bahas terkait dengan aktivasi akun Cortex itu sendiri dan juga permohonan kode otorisasi DJP. Betul sekali. Mungkin saat ini kawan pajak ada beberapa yang sudah familiar ya dengan Cortex itu sendiri seperti apa, karena memang Cortex itu sudah berlaku mulai 1 Januari 2025 ya. Dan kemudian mungkin ada beberapa kawan pajak yang masih belum familiar dengan Cortex itu sendiri seperti apa. Mungkin Kak Robi bisa jelaskan sedikit lah pengenalan Cortex itu apa? Ya. Jadi aplikasi atau laman Cortex yang baru ini juga disebut sebagai CITAS, yaitu Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jadi Cortex ini merupakan aplikasi baru yang tadi kalau dia bilang baru di launching di 1 Januari 2025. Kenapa dibuatkan atau di launching aplikasi yang baru? Kenapa tuh Kak? Karena aplikasi ini memang menggabungkan banyak aplikasi yang sebelumnya digunakan oleh wajib pajak. Contohnya aplikasi pelaporan SPT yaitu DJP Online, dan juga pelaporan SPT masa PPN yaitu menggunakan e-faktur atau web-based e-faktur. Ada aplikasi pembayaran juga e-billing dan aplikasi-aplikasi yang lain untuk administrasi. Jadi dulu wajib pajak kita menggunakan banyak aplikasi sekaligus. Nah, aplikasi-aplikasi yang tersebut diintegrasikan atau disatukan dalam satu laman atau satu aplikasi yang disebut dengan Cortex ini. Jadi Cortex inilah satu laman yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan banyak kewajiban perpajakan secara sekaligus. Betul sekali. Jadi dulu memang banyak aplikasi ya seperti DJP Online, e-faktur, ada juga e-bupot yang di DJP Online, kemudian ada e-faktur web seperti itu dan yang lainnya. Ini semua saat ini sudah dirangkum semua ya Kak Robi ya di satu laman website yaitu cortexdjp.pajak.go.id seperti itu. Dan saat ini kan kita sudah mulai penghujung tahun ya, akhir tahun ya, betul. Nah mungkin di sini kan kawan pajak sudah tahu ya kewajiban yang akan datang ini apa seperti itu. Mungkin ada kawan pajak yang bisa menebak ini kira-kira kewajiban apa sih kalau akhir tahunnya ini sudah habis? Oke. Oh, ada yang menebak juga. Oke. Siap. Baik. Betul. Jadi memang seperti yang dikatakan Kak Rofi bahwa kita memiliki kewajiban untuk pelaporan SPT. Salah satunya adalah SPT tahunan. Betul ya. Dan nantinya untuk tahun pajak 2025 ini akan dilaporkan maksimal untuk orang pribadi di Maret 2026 dan untuk badan di April 2026. Betul. Nah, tapi bedanya adalah pelaporannya sudah menggunakan aplikasi ataupun laman Cortex ini. Jadi selanjutnya akan menggunakan Cortex ini sebagai kewajiban aplikasi kewajiban perpajakan. Baik, berarti intinya untuk tahun pajak 2025 yang akan kita sampaikan di tahun 2026 ini kita sudah menggunakan laman Cortex ya Kak Robi ya. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan itu tadi yang melalui Cortex, apa aja sih yang perlu disiapkan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya melakukan pelaporan SPT itu sendiri Kak Robi? Betul. Sebelum melakukan kewajiban pelaporan SPT di Cortex, tentunya kita harus memiliki akun Cortex itu sendiri. Oke, baik. Jadi kita harus aktivasi akun Cortex sehingga nanti bisa login ke alamat atau ke akun Cortex kita masing-masing. Nah, itulah pentingnya pembuatan ataupun aktivasi akun Cortex itu Kak Robi. Oke. Kemudian untuk aktivasi akun Cortex itu sendiri ya Kak Robi, ini apa aja sih yang perlu kawan pajak siapkan?
untuk aktivasi akun Cortex itu sendiri, Kak Robi? Jadi akun Cortex ini memang diwajibkan atau dilaksanakan aktivasi oleh masing-masing wajib pajak agar bisa tadi login ke Cortex. Kalau tidak login atau tidak berhasil memiliki akun Cortex, maka ya tidak bisa melakukan kewajiban pelaporan perpajakan dengan baik. Seperti menggunakan layanan administrasi, melakukan pelaporan SPT, atau wajib pajak yang lain yang perlu bikin bukti potong atau faktur pajak ya tidak bisa melakukan pembuatan tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pembuatan akun Cortex ini adalah yang pertama, kita harus memastikan alamat email dan juga nomor handphone yang kita miliki itu valid dan sesuai dengan sistem data DJP. Jadi nantinya kan kita harus ada proses konfirmasi atau aktivasi. Jadi kita harus pastikan tujuan konfirmasi tersebut ke email atau nomor handphone yang kita buka itu memang sesuai ataupun valid. Jadi kita sebagai kawan pajak harus memastikan ya email dan nomor handphone kita yang terdaftar yang mana. Dan kemudian masih aktif tidak, bisa diakses tidak, seperti itu. Karena nanti untuk aktivasi akun itu sendiri akan dikirimkan juga melalui email dan nomor handphone salah satu aja yang diperlukan. Gimana kalau misalkan wajib pajak ini atau kawan pajak ini lupa nih yang terdaftar ini yang mana atau sudah nggak aktif lagi, ini gimana sih Kak Robi caranya? Jadi bagi wajib pajak yang tidak mengetahui atau lupa untuk data alamat email ataupun nomor handphone-nya, itu bisa melakukan perubahan data. Jadi ada formulir perubahan data yang berubah nomor telepon ataupun alamat email. Dan permohonannya itu bisa diajukan secara tertulis ke KPP dan KPP-nya bisa KPP terdekat, tidak harus KPP terdaftarnya masing-masing wajib pajak. Cukup mudah ya kalau untuk perubahan email dan nomor handphone untuk Cortex itu sendiri. Jadi kawan pajak nggak perlu harus ke KPP terdaftarnya, ke KPP terdekat pun juga bisa dibantu oleh kami seperti itu. Jadi langsung dilakukan perubahan saja alamat email dan juga nomor handphonenya, dan nanti menggunakan alamat email dan nomor handphone yang baru yang bisa diakses oleh wajib pajak kita. Betul. Kemudian tadi kan kita baru membahas apa yang dipersiapkan. Kemudian kita perlu menjelaskan lebih lanjut lagi nih Kak Robi terkait dengan aktivasi akunnya itu sendiri. Prosesnya bagaimana? Iya, prosesnya bagaimana? Apa yang perlu kita perhatikan selain email dan nomor handphone itu sendiri Kak Robi? Jadi proses aktivasi atau pembuatan akun Cortex ini memang ada dua kondisi Kak Robi yang harus diperhatikan. Wajib pajak itu masuk kondisi yang mana? Yang pertama adalah bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah memiliki akun DJP online. Jadi kan sebelum Cortex ini kita menggunakan laman DJP online. Nah, bagi wajib pajak yang sudah memiliki laman DJP online, maka untuk proses aktivasinya itu sangat mudah. Gimana jadi tuh Kak Robi? Prosesnya itu hanya perlu melakukan perubahan kata sandi saja. Jadi langsung klik lupa kata sandi itu ya? Jadi prosesnya nanti kawan pajak semuanya silakan masuk ke laman Cortex. Nah, di laman Cortex, lamannya adalah cortexdjp.pajak.go.id. Kami ulang lagi coba. cortexdjp.pajak.go.id. Kalau sudah berhasil membuka laman tersebut, atau kalau kendala bisa di Google aja Cortex DJP. Itu langsung muncul ya biasanya ya Kak Robi ya? Biasanya itu paling atas lamannya. Nah, diklik masuk ke laman Cortex yang tadi. Kalau sudah muncul, maka kawan pajak bisa scroll ke bawah dikit, ada pilihan lupa kata sandi. Ada pilihan lupa kata sandi di sana. Tinggal klik lupa kata sandi, maka nanti akan muncul halaman perubahan ubah kata sandi. Jadi di sana teman-teman atau kawan pajak bisa mengisikan data-data untuk perubahan kata sandi. Yang diperlukan adalah yang pertama ID pengguna, yaitu mengisikan NIK atau nomor induk kependudukan. Bisa juga NPWP Kak, yang 16 digit itu. NPWP atau NPWP 16 digit kalau orang pribadi menggunakan NIK. Kemudian tadi kan akan mengirimkan link konfirmasi baik ke email atau nomor handphone. Nah, kita harus memilih tujuan konfirmasi apakah ke email atau surat elektronik atau ke handphone atau nomor gawai. Nah, pada saat memilih antara surat elektronik atau email dan juga nomor gawai atau handphone, nanti pada saat kita pilih akan ada hidden katanya. Seperti ini ya, kayak tanda-tanda samar-samar, mengingatkan, mencoba mengingatkan. Ada
ada informasi hidden yang ditunjukkan. Nah, kita ketik data yang kita perlukan, yang kita isikan, kita pastikan apakah memang dia sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai, contohnya memilih alamat email, sudah sesuai, maka nanti ada kode captcha di bawah. Kita isikan kode captcha-nya dengan benar. Kalau sudah benar, maka silakan dicentang pernyataan yang di bawah, kemudian diklik tombol kirim. Oke, maka dari itu kita tadi informasikan di awal. Betul. Ya, untuk kawan pajak harus memastikan terlebih dahulu email, nomor handphonenya yang mana, dan pastikan juga bisa diakses untuk salah satunya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau muncul email ternyata samar-samar, ternyata kok nggak sesuai nih alamat email yang aku langsung punya. Langsung perubahan data ya Kak Robi ya. Perubahan data. Okay. Seperti itu. Kemudian setelah diklik kirim, nanti linknya akan ditujukan ke email atau ke nomor gawai atau handphone. Silakan dibuka linknya, kemudian dibuka emailnya, kemudian diklik link untuk perubahan kata sandinya. Oke, baik. Nanti untuk linknya itu kita bisa langsung klik aja ya Kak Robi ya. Terus diapain Kak Robi? Bisa dengan klik atau bisa dengan copy paste, dibuka di browser yang berbeda. Oke, baik. Kemudian di sana akan muncul halaman ataupun informasi terkait dengan perubahan kata sandi. Oke, baik. Kawan pajak akan diminta untuk mengisikan kata sandi yang baru yang akan digunakan untuk login ke akun Cortex-nya. Oke. Mungkin ada kriteria atau ketentuan terkait dengan kata sandinya itu sendiri nggak Kak Robi? Tentu. Jadi di laman Cortex ini sudah ditentukan kriteria ataupun batasan dalam pembuatan kata sandi di akun Cortex. Baik. Di mana untuk batasannya atau kriterianya minimal terdiri dari 8 karakter. Jadi memang harus minimal 8 karakter. 8 karakter ini harus memuat yang pertama, minimal terdapat 1 karakter huruf besar. Yang kedua, terdapat 1 huruf kecil, terdapat 1 angka, dan minimal terdapat 1 karakter khusus. Karakter khusus ini bisa seperti tanda seru, tanda strip di bawah, dan tanda yang lain. Jadi memang harus ada 1 karakter yang khusus seperti itu. Oke, berarti untuk pembuatan password ini memang ada karakternya ya, harus diperlukan. Dan kemudian kalau memang kawan pajak sudah sampai di step tersebut dan password yang baru ini sudah berhasil dibuat, maka kawan pajak bisa ini untuk coba login ke Cortex-nya pakai password yang telah dibuat tadi ya Kak Robi. Setelah Kak Robi setelah memang diklik kirim, kemudian pembuatan password berakhir, maka memang berarti sudah menggunakan password yang baru. Jadi memang tadi sudah bisa login kembali ke laman Cortex DJP menggunakan password yang baru. Kemudian tadi di awal Kak Robi sempat bilang ya kalau ini dibedakan nih, di mana yang satu sudah punya DJP online dan ada juga kawan pajak yang belum punya akun DJP online. Nah, untuk kawan pajak yang belum punya akun DJP online, kira-kira cara aktivasinya ini gimana Kak Robi kalau ada di kondisi tersebut? Oke, jadi tadi kan kita sudah jelaskan proses terkait dengan kalau sudah punya akun DJP online. Betul. Nah, kondisi yang kedua adalah kalau kawan pajak semuanya sudah terdaftar NPWP, sudah melakukan pendaftaran NPWP, tapi ternyata belum pernah akses akun DJP online sama sekali. Tapi langsung ingin mengakses akun Cortex. Nah, itu juga bisa, tapi prosesnya berbeda. Di mana kalau yang belum punya akun DJP online, nanti di laman Cortex yang tadi, kita ngomongin lagi lamannya, di laman Cortex djp.pajak.go.id. Nanti boleh scroll ke bawah, di bawah tombol login ada submenu aktivitas akun wajib pajak. Aktivasi akun wajib pajak. Aktivasi akun wajib pajak. Nah, di pilihan aktivasi akun wajib pajak itu silakan kawan pajak klik, kemudian nanti akan ada pengisian data-data akan ada muncul halaman baru. Halaman baru ini adalah namanya permintaan akses digital atau proses aktivasi akun wajib pajak. Untuk pengisiannya gimana Kak? Untuk yang di bagian permintaan akses digital itu? Betul. Jadi ada beberapa kolom. Yang paling atas ada isian manajemen kasus. Nah, mungkin akan ada beberapa pilihan juga di sana. Yang pertama ada pertanyaan, apakah wajib pajak
sudah terdaftar. Nah, kalau memang tadi kan sudah wajib pajak sudah terdaftar, silakan dicentang saja. Dicentang pertanyaan apakah sudah wajib pajak sudah terdaftar. Karena sudah terdaftar, nanti akan muncul isian untuk pengisian pemilihan wajib pajak. Nah, di pemilihan wajib pajak ini silakan kawan pajak isikan NIK dari kawan pajak semuanya untuk mencari nomor NIK ataupun nomor NPWP yang sudah terdaftar tadi. Kemudian nanti kalau sudah dicari, diklik cari, nanti biasanya muncul lagi namanya tapi dengan samar-samar lagi. Dipastikan nama kawan pajak sesuai dengan yang samar-samar tadi. Kalau sudah sesuai, maka akan muncul informasi berikutnya, yaitu pengisian detail kontak. Sama lagi ya, kontak lagi ya. Detail kontak lagi. Nah, detail kontak ini tetap 2, alamat email dan juga nomor handphone atau nomor gawai gitu ya. Dan silakan diisikan kedua data tersebut. Kedua data tersebut itu merujuk ke data sistem Direktorat Jenderal Pajak. Kalau pada saat diisi, kalau valid sesuai dengan sistem kami, maka akan ada tanda centangnya. Langsung centang hijau. Betul, tanda centang hijau menunjukkan memang valid. Tapi kalau dia warna merah, tanda silang warna merah, maka berarti alamat email dan juga nomor handphone yang kawan pajak isikan itu nggak sesuai dengan sistem tadi. Jadi harus diganti lagi ya? Diganti lagi, prosesnya adalah tadi perubahan data ke KTP terdekat. Nah, kalau memang sudah sesuai dan centang hijau, maka memang sudah sesuai datanya. Baik. Setelah itu akan ada verifikasi identitas. Verifikasi identitas ini berupa selfie atau foto diri, pengambilan foto, bisa menggunakan handphonenya, kamera handphone, bisa pakai webcam dari komputer atau laptopnya dan lain-lain. Nah, silakan diverifikasi identitasnya dengan pengambilan foto selfie. Kalau sudah selesai, sudah sesuai, maka ada pernyataan terakhir, silakan dicentang pernyataannya, kemudian diklik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan, sudah terkirimkan, maka sudah berhasil. Itu sudah berhasil? Betul. Nanti akan dikirimkan, ada email masuk ke emailnya. Judulnya adalah surat penerbitan akun wajib pajak. Terbitlah penerbitan akun wajib pajak. Baik, Kak. Berarti nanti setelah kita mendapatkan surat penerbitan akun wajib pajak, di dalamnya sudah ada username ya Kak Robi ya, dan juga password yang masih acak dari sistem. Jadi nanti kawan pajak bisa langsung mencoba login menggunakan username dan password yang ada di email tersebut. Kira-kira untuk passwordnya itu bisa diganti nggak Kak? Ya, jadi setelah berhasil login menggunakan username dan juga password yang ada di email, biasanya ini secara sistem akan memintakan untuk perubahan kata sandi atau password yang dibuatkan oleh sistem tadi. Nah, jadi kawan pajak nanti bisa diarahkan untuk perubahan. Jadi silakan dirubahkan dengan batasan ataupun kriteria yang tadi, yang 8 karakter dan ada minimal huruf besar, huruf kecil, angka dan juga ada simbol khususnya tadi. Baik. Jadi nanti kalau sudah diubah, kawan pajak ini juga bisa langsung login ya ke Korteksnya itu sendiri. Jadi sudah berhasil login menggunakan ID, yaitu NIK dan juga kata sandi yang baru. Jadi intinya untuk aktivasi akun wajib pajak caranya sudah dibedakan seperti itu. Kalau DJP online sudah punya akun DJP online, kita tinggal klik lupa kata sandi. Kalau sebelumnya belum punya akun DJP online, kita aktivasi akun wajib pajak. Dan untuk persiapannya disiapkan email dan nomor handphone yang aktif sesuai dengan yang terdaftar dan bisa diakses kawan pajak untuk aktivasi akun Korteks itu sendiri. Nah, selain aktivasi akun Korteks Kak Robi, apa aja sih yang perlu kita perhatikan lagi untuk persiapan nih pelaporan SPT tahun depan, gimana Kak Robi itu? Jadi teman-teman kawan pajak semuanya, kan tujuan untuk membuat akun Korteks ini adalah ingin melakukan ataupun melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Nah, tadi kita sudah coba dan menjelaskan terkait dengan gimana berhasil membuatkan akun Korteks. Nah, nantinya kan akan melakukan pelaporan SPT dengan baik. Nah, untuk melakukan pelaporan SPT dengan SPT ini
ada namanya proses penandatanganan SPT. Betul. Kalau dalam bentuk SPT secara tertulis atau secara kertas kan memang ada tanda tangan basah di dalam. Betul. Gitu. Tapi kan sekarang sudah canggih, sudah secara elektronik, maka kita tanda tangan tersebut sudah diganti menjadi tanda tangan digital. Jadi kita akan menandatangani dokumen-dokumen ini menggunakan tanda tangan digital, yaitu yang disebut dengan sertifikat digital atau kode otorisasi atau tanda tangan digital. Oke, baik. Jadi ini tanda tangan digital itu kita perlukan ya Kak Robi ya. Kalau di Cortex ini bisa menggunakan kode otorisasi DJP dan nantinya kita bisa gunakan untuk pelaporan SPT ataupun penandatangan dokumen lainnya atau mengajukan permohonan terkait layanan administrasi seperti itu ya Kak Robi ya. Jadi inti tanda tangan digital ini adalah sarana wajib pajak untuk menandatangani dokumen secara elektronik. Baik. Nah, di sini kawan pajak perlu diperhatikan ya. Jadi tidak hanya aktivasi akun saja, tapi kita juga perlu untuk aktivasi kode otorisasi DJP. Betul. Nah, untuk tata caranya kira-kira seperti apa Kak? Apakah kita nanti harus datang ke KPP atau mungkin bisa dibantu dari Cortex-nya itu sendiri Kak? Betul. Jadi terkait dengan proses permintaan kode otorisasi ini, kawan pajak nggak perlu repot-repot datang ke KPP. Jadi sudah bisa diajukan secara online di laman Cortex itu secara langsung. Prosesnya, kawan pajak tadi kan sudah berhasil login ke akun Cortex-nya masing-masing. Betul. Nah, di sana ada namanya menu portal saya. Baik. Menu portal saya ini posisinya ada di paling pojok sebelah kiri. Paling kiri atas paling kiri ya? atas, betul. Nah, diklik menu portal saya, kemudian nanti di sub menu portal saya ini ada sub menu banyak. Salah satunya adalah permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Jadi sub menu yang dipilih adalah permohonan kode otorisasi dan sertifikat digital. Nah, setelah dipilih sub menu tersebut, maka akan ada halaman permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital yang perlu diisikan. Pertama, ada beberapa memang isian yang sudah otomatis terisi oleh sistem. Contohnya biasanya data NIK, nama, dan juga alamat dari wajib pajak itu sendiri. Itu sudah secara otomatis. Nah, kemudian kita perlu memilih atau mengisi data rincian sertifikat yang ingin dimintakan atau dipermohonkan. Nah, di sana ada beberapa list. Kawan pajak bisa memilih yang kode otorisasi DJP. Jadi dipilih kode otorisasi DJP sebagai bentuk dokumen tanda tangannya. Betul. Kemudian ada permohonan pengisian paspres atau password dari kode otorisasi tadi. Nah, dibuatkan paspres atau passwordnya sebagai pengganti tanda tangan digital. Jadi inilah yang menunjukkan tanda tangan kita. Jadi kita isikan paspres atau passwordnya sebagai tanda tangan. Kemudian diberikan tanda centang pada pernyataan, kemudian dikirimkan, jadi ada notifikasi berhasil. Untuk paspres itu sendiri Kak Robi, ada ketentuannya juga nggak kayak tadi kita mau membuat password DJP online untuk paspres, password untuk Cortex seperti itu. Nah, untuk yang kode otorisasi DJP ini apakah juga sama ada ketentuannya gitu atau? Betul. Untuk paspres atau password dari kode otorisasi ini juga memang disamakan. Jadi teman-teman kawan pajak semua bisa menyamakan juga dengan kata sandi ataupun password untuk Cortex-nya. Jadi memang ada batasan-batasan yang sama seperti itu. Baik. Kemudian kalau kita sudah membuat passwordnya ya, tadi kode otorisasinya itu katakanlah sudah berhasil pengajuannya, apakah itu bisa langsung kita pakai Kak Robi? Ya, jadi memang kita harus memastikan dulu valid atau tidaknya kode otorisasi ini. Nah, kita pastikannya sama di menu portal saya di pojok kiri atas. Kemudian ada submenu profil saya. Nah, di menu profil saya itu silakan kawan pajak semuanya klik. Kemudian nanti ada lagi sub menu di profil saya tadi. Di profil saya itu ada sub menu, salah satunya nomor identitas eksternal. Nah, kawan pajak silakan klik informasi nomor identitas eksternal. Nah, kemudian ada tab lagi namanya tab digital certificate. Nah, di tab tersebut ada sertifikat digital yang dipermohonkan.
scroll ke kanan sedikit, nanti akan ada informasi atau kolom periksa status. Nah, kalau di ada kolom status kepemilikan. Di status kepemilikan ini, kalau dia memang ada informasi yang valid, maka memang sudah bisa digunakan dengan baik. Tapi kalau memang tidak valid atau invalid, maka bisa divalidkan prosesnya. Di sebelah kanan itu ada periksa status. Di periksa status itu ada muncul bisa diklik sehingga muncul sukses. Kemudian ada tombol menghasilkan. Kita klik tombol menghasilkan itu, kemudian nanti akan muncul notifikasi sukses. Nah, kalau sudah sukses, berarti sudah berhasil valid untuk pesertanya. Kemudian boleh dicek juga diperiksa di status kepemilikan apakah sudah valid. Kalau sudah valid, berarti sudah bisa digunakan. Jadi intinya kawan pajak selain sudah berhasil mengajukan permohonan melalui portal saya tadi di bagian permintaan kode otorisasi DJP, kawan pajak juga perlu untuk cek terkait dengan statusnya sudah valid atau tidak. Kalau memang sudah valid, kawan pajak bisa langsung gunakan untuk paspresnya. Kemudian kalau misalkan masih invalid, kita perlu validkan dulu dengan cara klik periksa status dan kemudian klik lanjut lagi menghasilkan. Nanti kalau sudah berhasil, status invalid itu akan berubah menjadi valid, dan kawan pajak kalau sudah valid bisa menggunakan paspres itu sendiri seperti itu. Dan tambahan sedikit boleh. Kalau kawan pajak semuanya lupa lagi password atau paspres dari kode otorisasinya, jangan takut, silakan permintaan ulang saja kode otorisasinya dengan cara yang sama. Jadi silakan dimintakan, nanti akan dimintakan untuk pembuatan paspres atau password yang baru. Jadi terjadi perubahan atau password yang baru atau paspres yang baru, ya kawan pajak sekarang sudah menggunakan paspres tersebut seperti itu. Jadi kalau kawan pajak ini lupa gitu, intinya bisa ya ajuin kembali ya. Cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Jika nantinya ada kawan pajak yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut terkait dengan Cortex, kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat ya Kak Robi ya. Terima kasih sudah bergabung di Suara 023 Podcast KPP Pratama Jakarta Senen. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Bye-bye.